تلين قد طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن بخلفه كأمام رؤية ولا يرى أثر بول منه في علان وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطن كفه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيادا بمختتن هذه الخصائص فاحفظها تكن أمينا من شر نار وسراق ومن محن إلا استول الفردوس ألا ولا أقوى على النار الجحيم فاذهب لي توبة واغفر ذنوبي يصرف سوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريقا إلى الجنة. Barang siapa yang berupaya keras untuk mendapatkan suatu ilmu, maka niscaya Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Semoga kita dijadikan termasuk golongan orang-orang yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik Bapak, Ibu-ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita yaitu di halaman 247. Kita memasuki pada pembahasan yang baru dari kitab yang yaitu judul Kitabus Sayyid
wadh-dhabaihi. Kitab as-sayyidi wadh-dhabaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab pada menyatakan hukum perburuan dan menyembelih perburuan, hewan perburuan, hukum hewan perburuan dan menyembelih hewan perburuan. Jadi ada dua di sini yang akan dibicarakan oleh musannif tentang daripada memburu, kemudian menyembelihnya. Bermula adalah hasil perburuan. Bermula adalah hasil perburuan dan menyembelih itu dengan sikinun, pisau. Bermula adalah hasil perburuan dan menyembelih itu dengan sikin atau dengan anak panah atau dengan dilukai Jadi salah satu untuk berburu boleh dengan cara dengan membawa pisau, boleh dengan anak panah, boleh dengan cara dilukai. Jadi tidak boleh berburu dengan besi, logam besi, peluru. Dan dalil yang menyabitkan dia, dan dalil yang menyabitkan, menetapkan dia, dahulu daripada ijma' firman Allah Ta'ala. Sebelum sepakat para ulama, Allah sudah tetapkan dalam Quran. Apa dia? Kata Allah, wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum fastadu, yakni apabila tahallul lah kamu, maka berburulah kamu. Berarti menunjukkan bahwasannya sesudah melakukan tahallul, halalkan dulu. Setelah itu silahkan fastadu, silahkan untuk berburu. Berarti berburu memang ada di dalam Al-Quran. Cuman hukum dalam berburu tidak disebutkan dalam Al-Quran, melainkan dalam fikih. Maka ijtihad ulama meneliti bagaimana cara berburu yang benar. Bagaimana cara, yaitu dia berburu yang sesuai dengan syariat. Al-Quran secara umum saja. Kalau disebutkan fastadu berarti berburu boleh, karena dianjurkan, disebutkan di situ. Fastadu. Satu, itu dalam dalilnya, ijma'. Dan lagi firmannya Allah yang mulia, illa ma dhakkaitum, tidak harus kamu makan binatang yang halal melainkan dengan barang yang kamu sembelih. Ini berarti dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang berburu, dan dalam Al-Quran juga menyebutkan tentang dalil Al-Quran, yaitu illa ma dhakkaitum. Illa ma dhakkaitum itu berarti melainkan dengan sembelih kamu, maka halallah makanan itu. Halallah dengan cara yang disembelih. Maksud dalam ayat ini disebut tidak boleh, tidak harus kamu makan binatang yang halal. Artinya tidak boleh engkau memakan binatang yang halal. Ya, kambing halal,
ya, sapi halal. Tapi ketika tidak disembelih, maka bisa berubah jadi haram. Tidak disembelih, berubah jadi haram. Haramnya di mana? Haramnya tidak disembelih, karena dia binatang yang halal. Maka dalam fikih akan menjelaskan bagaimana cara menyembelih yang halal. Nah, itulah dia. Itu dua dalil di dalam Al-Quran yang langsung disebutkan oleh Allah. Pertama tentang fastadu, yang kedua tentang daripada madzakaitum, apa yang telah kamu sembelih, itulah yang halal. Itu yang kedua. Firman Allah yang ketiga, ternyata dalam Al-Quran ada lagi disembelih. Dan lagi firman Allah Ta'ala yang maha mulia, uhilla lakumut tayyibat, uhilla lakumut tayyibat, yakni dihalalkan oleh Allah Ta'ala akan kamu segala yang halal. Dihalalkan Allah Ta'ala akan kamu segala yang halal, artinya yang baik-baik. Maksudnya thayyibat itu yang baik-baik. Jadi kalau dia baik cara nyembeli, baik cara berburu, maka Allah halalkan itu perkaranya. Maka di dalam fikih inilah akan dipelajari bagaimana supaya binatang yang dihalalkan, maka dia dimakan pun jadi halal. Ya, kambing bila dia mati saja dia, maka tanpa dengan sembelih kemudian dimakan jadi haram. Walaupun dia itu binatang yang halal. Syahdan, adalah rukun menyembelih itu 4 perkara. Ada 4 perkara, yaitu rukun menyembelih. Perhatikan di sini ya. Nah, ini Pak Wayan ya. Ini pertanyaan Pak Wa di sini yang udah lama tuh. Nah, terjawabnya sekarang. Adalah rukun menyembelih itu ada 4 perkara. Rukun berarti rukun yang tidak dipisahkan. Pertama, sembelih. Pertama, dzabahun, sembelih. Kedua, yang menyembelih. Berarti harus ada yang menyembelih. Andai kata misalkan hewan itu tersembelih sendiri tanpa ada yang menyembelih, maka rusaklah satu rukun. Ketiga, sembelih. Keempat, alat menyembelih harus ada, sikin, golok, dan sebagainya. Maka syarat menyembelih itu, bagaimana syarat-syarat menyembelih? Bagaimana syarat-syarat menyembelih? Jadi dengan menyembelih itu diharuskan ada ilmunya. Harus ada ilmu sembelih menyembelih. Pertama, ilmu fiqih kurban. Ilmu fiqih zabahun. Maka syarat menyembelih itu memutuskan segala hulkum. Syarat menyembelih itu memutuskan segala hulkum, yaitu tempat lalu nafas. Dan memutuskan segala mari yang tempat lalu makanan. Atau memutuskan lebih, yaitu di bawah hulkum jika kuasa ia.
mengerjakan yang demikian itu. Syarat untuk menyembelih, maka dia diharuskan memutuskan hulkum. Hulkum itu tempat saluran nafas dan tempat lalunya makanan. Tempat lalunya makanan itu harus putus. Atau lebihkan dikit tidak apa-apa. Lebihkan. Oleh dibilangnya itu tempat napas saluran itu yang ada macam selang itu. Kalau sudah putus urat-urat, wajdain, urat-urat, urat itu harus putus. Itu syarat dalam menyembelih. Kalau ulama berbeda pendapat, bagaimana dengan wajdain yang dua terputus? Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan boleh, ada lagi mengatakan harus wajdain juga putus. Kalau di sini urat dua wajdain, urat nadi, urat apa? Wajdain namanya. Kalau hulkum tempat saluran nafas dan tempat lalunya makanan. Bila sampai dalam menyembelih, maka dalam menyembelihnya itu ditarik dari bawah. Ditarik bawah supaya dapat wajdain. Wajdain. Tetapi jika tidak kuasa, andai kata dia tidak mampu melebihkannya, sembelihannya urat-urat itu tadi, maka harus ganti menyembelih itu membunuh dia pada barang tempat daripada tubuhnya. Jika tidak kuasa yang mengerjakan demikian itu, maka harus ganti menyembelih itu membunuh dia pada barang tempat daripada tubuhnya. Tak bisa mati dia. Tak bisa mati, tak mampu untuk mematikannya, menyembelihkannya, maka dengan cara membunuhnya. Tapi tidak dengan anak pelor, besi panas. Tapi boleh dia dengan panah, sikin, atau barang daripada tubuhnya. Cuman hukum kalau mampu sebenarnya, tapi di dalam tubuhnya itu makruh saja. Makruh. Tapi yang baiknya dengan cara menyembelih. Ini dikatakan bila tidak mampu, tidak kuasa, sudah disembelih, sudah putus, sudah lebih, enggak juga mati. Tak juga mati. Maka boleh dengan cara membunuhnya. Bagian-bagian daripada tubuh hewan itu. Dan jikalau disembelihnya pada kuduk binatang yang kuasa ia menyembelihnya pada hukumnya, dan jikalau disembelihnya pada kuduk binatang di atas ini, bukan di bawah. Kalau mampu dia menyembelihnya di atas kepala. Yang ia kuasa mengambil pada hukumnya, atau disembelihnya dengan dimasukkannya sikin ke dalam telinganya, kan nggak pernah lihat itu kan, maka berdosalah ia karena menyakiti akan binatang. Berdosalah dia karena menyakiti binatang, bukan di lehernya tetapi di kuduknya. Ini dengan sengaja. Kalau yang pertama tadi dengan cara membunuh, dia kuasa gitu kan. Dia kuasa sudah melebihkannya, tetapi tidak juga. Andai kata tidak mampu, boleh dengan cara membunuh. Udah, yang jelas sudah putus, tapi belum bangkit lagi dia. Waduh, kadang-kadang bangkit dia beserta darah-darahnya. Sekarang bisa jalan-jalan dulu dia. Jalan-jalan, itu masih ada urat. Kalau sempat minum dia dulu, kalau sempat merokok dia dulu. Jalan-jalan dia dulu. Nah itu kalau dia tidak mampu. Nah bila dengan cara yaitu kuduknya atau dimasukkan sikin di telinganya, itu berdosa hukumnya. Maka ditilik jika ada putus.
hulkumnya dan marinya. Tatkala itu ada hidup. Kalau dia hidup, maka dilihat dulu, dilihat nggak hulkumnya. Ada, putus kah? Putus. Ini putus. Ya, ini ada, ini mari, ini hulkum, ini mari. Hulkum, mari. Oh, dia ada. Nah, bila engkau lihat itu di hulkumnya dan marinya yang tetap pada pertama-tama putus, maka halallah ia. Kalau sudah tersembelih, sudah terputus, maka itu hewan halal. Nah, walaupun mau diapain pun nggak masalah. Mau dipatah, kalau dapat dengan cara lain tak masalah. Kenapa? Karena sudah putus. Hulkumnya itu sudah putus, marinya sudah putus. Ya. Tetap pada pertama-tama putus salah satunya. Maka halallah ia. Dan jika tidak demikian, maka itu haram. Maka yaitu haram. Terus bagaimana kalau menyembelihkan hewan itu dengan cara mesin? Boleh, enggak apa-apa. Atas nama dia itu dengan yaitu putus saja. Kalau terputus kepalanya makruh. Terputus kepala saking enggak mau semangatnya, putus habis. Nah, hukumnya makruh. Tidak sunat. Sunatnya itu tidak sampai situ. Hulkum dan wajadain. Maka dengan cara mesin pun selagi dia putus nggak masalah. Caranya mungkin karena teknologi sudah canggih, mereka tidak apa lagi dengan mesin aja. Itu aja. Caranya yang ketika dia menyebutkan bismillah, dia sebutkan dengan nama lain, itu haram. Ya, dia sebutkan selain daripada nama Allah. Maka hukumnya menjadi haram. Kalaulah tidak putus hulkum dan mari, wajadain. Yang dua, hulkum yang saluran makan, saluran napas. Itu. Kalau dibilangkan tuh udah moncrot darahnya. Ibu-ibu pernah lihat nggak, Bu? Pernah lihat yang darah? Itu. Sudah putus. Kalau misalkan tidak putus, misalnya tidak putus daripada hukumnya, maka yaitu haram. Tapi berselisih pendapat ulama, apakah cukup hulkum saja atau wajadain saja? Wajadain itu mari, jalan saluran makanan dan nafas. Dan hendaklah ada sembelih itu dengan sekali jua. Dan hendaklah ada disembelih itu dengan sekali jua. Sekali tarik. Tetapi jika disembelihnya 2 kali, maka haramlah memakan dia. Dan jika disembelihnya 2 kali, maka haramlah memakan dia. Haramlah. Dia sembelih, diangkat, kemudian sembelih lagi. Nah, sembelih, diangkat. Makanya begitu sembelih, tetap tangan di situ. Nah, tetap di tangan. Bagaimana dengan golok ketika sembelih terjatuh? Nah, terjatuh dia, kan lepas nih. Kemudian diambil, kemudian disembelih. Maka kata Syekh Sulaiman Al-Qurdi, beliau katakan dalam kitab Tanwirul Qulub, tak masalah selagi masih ada di dalam satu tempat itu. Nah, satu tempat itu cepat-cepat diambil. Nah, kalau terjatuh karena kekuatan daripada
eh, hewan ini kan lari sana, lari sini, terjatuh apa goloknya, maka boleh. Tapi dengan sengaja menyembelihnya dengan 2 kali, diangkat, dilihat lagi, diangkat, dilihat lagi, itu tak boleh. Itu yang makanan yang halal berubah menjadi haram dimakan. Kalau yakinkan dia itu kayaknya belum putus, tapi dia mengangkat, dia angkat dengan cepat, maka langsung selagi dia masih ada hayatul mustaqirah. Jadi cepat diangkat. Jadi cepat dia masih di area situ, dia masih area itu, maka cepat kalau belum putus. Kalau yang disebut dalam kitab ini dia memang ada kesengajaan. Dia sembelih 2 kali. Jadi dia sembelih, diangkat 2 kali. Tapi bila belum, boleh. Yaitu memutuskan, yaitu daripada menyembelihnya dengan cara 2 kali sembelih. Itu kata Syekh Sulaiman Al-Qurdi dalam mazhab Syafi'i, Tanwirul Qulub. Dan demikian lagi jika tinggal sedikit daripada hulkum atau marinya, maka haramlah memakan dia. Ini beliau lebih mengambil pendapat hati-hati. Artinya kalau disembelihlah tinggal sedikit marinya itu, tempat saluran makanan tertinggal, tak terputus. Atau hulkumnya terputus sedikit aja, tidak habis. Hulkum tempat salur nafas, jadi nggak habis. Bila demikian, maka haramlah memakankan dia hewan itu. Kira-kira udah tahu kayak seperti ini, ngeri-ngeri sedap kan? Ngeri-ngeri sedap kan? Kalau bukan ahlinya, kalau bukan orang yang betul-betul memahamkan fikihnya ini, kalau bukan ahlinya, ngeri-ngeri sedap. Yang tadinya halal kok jadi haram. Haramnya itu disebabkan cara menyembelihnya. Haramnya itu disebabkan menyembelihnya. Hewan itu. Ngeri-ngeri sedap. Maka bila terlepas, boleh ambil. Tapi dengan tidak kesengajaan melepaskannya. Terlepas karena ya sapi kan berontak. Kekuatan pun kalah kita dalam memegangnya. Sekali sabetan. Bila goloknya itu tajamnya ya seperti bulu ini. Tajam. Kalau bila kertas, itulah sekurang-kurangnya. Bila kertas, nanti kertas ini bagaimana tajamnya? Lunak. Ini bisa. Tajam. Nah, itu dia. Kita cari nanti referensi-referensi lain. Ketika dalam menyembelih. Ya ada juga, nggak boleh itu, haram. Udah itu sembelihannya, udah 2 kali. Udah 2 kali sembelih. 2 kali sembelih itu karena dia tidak ada unsur. Ini unsur kesengajaan dia menyembelih dengan 2 kali itu baru. Tapi karena yaitu dengan syarat menyembelih 2 kali boleh, tapi dia masih di situ. Cepat dilengketkan. Karena dalam menyembelih jangan mengangkat golok, tetap lengket, tetap di sini. Dan juga menyembelihnya itu jangan ada menyembelih dengan cara macam gergaji, menggergaji. Gitu. Harus tarik bawah, sekali tahan. Ya kalau misalnya mampu dia sekali cepat, sekali sabit, langsung keluar. Itu orang-orang yang ahli, tingkatannya berbeda-beda. Dan demikian lagi jikalau disembelih seorang setengah hulkum, setengah kalau tadi sedikit. Dan demikian lagi jikalau disembelih seorang setengah hulkum atau setengah marinya, hilanglah sembelih ia pada harkat madbuh. Hilanglah harkat madbuh
kemudian datang seorang lagi, lalai disudahi menyembelih pada tempat yang lagi tinggal itu, maka haramlah memakankan dia. Jikalau seorang itu disembelihnya seorang setengah hulkum, setengah hulkumnya itu baru. Tidak semua hulkum yang selang macam keluar nafas dan itu. Atau dia itu setengah marinya. Hingga sampailah ia pada harkat mazbuh. Gerakan-gerakan yang disembelih. Disembelih masih gerak. Ternyata masih separuh dari hulkum. Masih separuh dia. Ketika kita lihat, oh ada orang yang melanjutkan lagi. Haram. Ada orang melanjutkannya lagi. Maka haramlah memakankan dia. Memakankan daripada hewan itu. Dia bilang kan, maka datang seorang lagi, lalu disudahinya menyembelih pada tempat yang lagi tinggal itu. Maka haramlah memakankan dia sembelihan itu. Nah, ini ngeri-ngeri sedap nih. Kalau udah tahu nih, ngeri-ngeri sedap. Harus penuh dengan hati-hati dalam menyembelih. Menyembelih. Tidak serta-merta langsung sembelih. Dan demikian lagi jikalau diangkatkannya alat menyembelih pada ketika itu tengah menyembelih, kemudian maka diulanginya dengan tidak segera, maka haramlah memakan dia. Nah, dengan catatan tadi segera, cepat. Terangkat, terlepas, ambil cepat gitu. Cepat. Cepat ambil dia langsung lengketkan. Karena berat, karena terlawan kan, karena terlepas kan. Maka bila dia sengaja diambilnya dengan lambat gitu, maka haramlah. Dan demikian lagi jikalau diangkatkannya alat menyembelih, yang angkat pada ketika itu tengah menyembelih, kemudian maka diulanginya dengan tidak segera, maka haramlah memakan dia. Kalau sudah haram memakan dia jadi bangkai. Ini menyembelih ini salah satunya bukan hanya tahu hukum, tetapi kekuatan tangannya harus ada. Kekuatan tangan. Tetapi barang siapa sampai sembelihnya pada setengah hulkum atau setengah mari, maka datang seorang yang mengganti akan dia dengan segeranya, maka disudahinya menyembelih dengan sikin yang lain dahulu daripada diangkatkan oleh orang yang pertama akan tangannya, maka halallah memakan dia. Sama ada dapat oleh yang kedua akan hayat kehidupan yang tetap pada yang disembelih atau tiada tatkala ia menyembelih. Nah, ini kalau seperti ini boleh halal ya. Halalnya di mana nih? Lihat perhatikan, tetapi barang siapa sampai sembelihannya pada setengah hulkum atau setengah mari, maka datang seorang, Pak, tolong Pak, menggantikan akan dia dengan segeranya. Nah, ingat segera garis bawah, segeranya. Maka disudahinya menyembelih dengan sikin yang selain dahulu daripada diangkat, artinya tidak diangkat. Pak, tolong Pak, dia masih memegang nih di lehernya nih. Jangan tidak diangkat. Karena kekuatan tangannya tidak. Pak, dahulu daripada diangkat oleh orang yang pertama tadi akan tangannya, maka halallah memakankan dia. Hewan itu halal. Sama ada dapat oleh yang kedua akan hayat yang tetap pada yang disembelih atau tiada tatkala ia menyembelih. Nah, sama ada ia tetap menyembelih atau kehidupan yang kedua atau dia. Intinya dia masih melekat ya. Sikin itu masih melekat, cuma ganti orang aja. Bukan diangkatnya dengan unsur kesengajaan.
Dan demikian lagi jikalau diangkatkan oleh yang menyembelih tangannya karena gempa. Ini unsurnya, makanya boleh mengangkatkannya itu tapi dengan cara unsur gempa, ada terjadi gempa, langsung goyang. Maka diulanginya menyembelih itu dengan segeranya, lalu ditamam, disempurnakan sembelih itu, maka halallah memakan dia. Nah, intinya sebenarnya berarti ini menyembelih 2 kali itu tidak boleh kalau ada unsur sengaja. Tapi bila dia menyembelih tetapi dia dengan ada sebab syar'i, terjatuh, terlepas, langsung dicepatkan, maka boleh. Segera. Makna segera itu tidak tunggu-tunggu lama lagi. Ingat, paling itu berapa menit lah. Maka jadi halal lah dia. Tak ada uzur syar'i. Itu alasannya. Ada uzur syar'i. Nah, uzur syar'i. Dan demikian lagi jikalau terbalik mata sikin, terbalik, tumpul, balik. Rupanya disikat-sikat kan, saking buru-buru, panik, takut dan lain sebagainya. Maka diulanginya dengan segera, maka halallah memakan dia. Karena terbalik, kan tadi ada uzur, karena terbalik. Maka halallah hewan itu bila sembelih. Begitu dia ini kan balik kan. Nah, balik kan. Karena tumpul. Nah, itulah dia secara ringkasnya daripada hukum-hukum hal ihwal menyembelih hewan. Hewan-hewan dan syaratnya. Itu syarat yang pertama. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah ya Karim. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Allahumma ij'al taubatana taubatan maqbula wa la taj'al taubatana taubatan marduda. Allahumma ij'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li shaykhina wa li mashayikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ajdadina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.